Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deen Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Deen Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sehat-sehat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react beberapa video ini tentang filem Walid asal Malaysia yang telah pun viral dan telah tembus 1 miliar penayangan ataupun tontonan di seluruh Indonesia. Tetapi apa yang berita yang kurang enak itu mengatakan bahwa filem Walid ini telah diplagiat filem daripada Indonesia. Apa benar atau enggak? Kita lihat video yang menarik ini. Tembus 1 miliar penayangan, ini beberapa kontroversi dalam serial Malaysia Bida'ah. Serial viral dari Malaysia berjudul Bida'ah kini tengah menjadi perhatian, tak hanya di Malaysia tapi juga di Indonesia. Sejak tayang perdana pada 6 Maret 2025 di View, serial ini sudah tembus lebih dari 1 miliar penayangan. Sekilas, serial ini menceritakan kisah Baiduri yang terjebak dalam suatu organisasi keagamaan sesat bernama Jihad Ummah. Organisasi ini dipimpin oleh Imam Al-Mahdi Ilman atau yang akrab disapa Walid. Dalam serial ini mengandung beberapa adegan kontroversial yang jadi sorotan publik. Meski hanya fiktif belaka, adegan dalam film Bid'ah yang diperankan oleh Walid sukses memicu emosi para penonton. Salah satunya yang terkenal adalah adegan di mana para jemaah meminum air bekas mandi Walid dengan dalih mendapatkan keberkahan dari sang guru. Selain itu adalah kritik terkait pelecehan terselubung yang dilakukan oleh Walid kepada remaja putri di organisasi tersebut. Karakter Walid yang sejak awal memberikan kesan sebagai sosok ayah bagi para jemaah putrinya makin mudah untuk melakukan grooming, mengingat jemaahnya kebanyakan datang dari latar belakang keluarga broken home. Di balik suksesnya drama ini, di sisi lain Bid'ah juga mendapatkan kontroversi terkait sebuah adegan yang menampilkan karakter Umi Robiatul yang menyentuh janggut Walid menggunakan kakinya. Adegan tersebut memicu perdebatan mengenai kesesuaian konten dan nilai-nilai Islam. Menanggapi hal itu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM mengadakan pertemuan dengan pihak produksi untuk meninjau ulang dan melakukan pemotongan terhadap adegan tersebut. Wah, tembus 1 miliar tontonan penayangan di Indonesia sejak ianya disiarkan di Indonesia di View dengan tajuk Bida'ah. Wow, gila. Bahkan dikatakan bahkan film ini bukan saja kontroversi daripada segi scenes-nya itu, tetapi memberikan beberapa singgungan terhadap beberapa pendakwah-pendakwah yang ada di Indonesia. Ayo kita lihat lagi video yang lain. Walid nak Dewi boleh, kejahatan juga. Ya. Kejahatan apa itu namanya? Kejahatan seksual. Banyak yang tersinggung dengan sinetron ini. Saya di WA orang, Ustaz tersinggung tak dengan sinetron ini? Saya bilang saya tak singgung. Kenapa? Karena saya tak pernah bersalaman dengan santri sekali. Tak pernah. Tanya santri, tak pernah bersalaman. Dan tidak pernah duduk-duduk sama santri berdekat-dekat, tak pernah. Saya tak pernah WA dengan jamaah, tak pernah. Kalau ada yang bertanya melalui Ustazah Fatimah. Jadi yang tersinggung berarti kejahatan seksual. Bagaimana pendapat Ustaz dengan filem Bida'ah yang ditayangkan dari Malaysia yang lagi viral? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Kita tak nafikan bahawa setiap golongan pasti ada oknum-oknum yang tak elok. Dari golongan ahli agama pun ada yang tak elok. Daripada orang awam pun juga ada yang tak elok. Yang ada yang baik dan ada yang tak baik. Cuma orang yang tak baik daripada penunggang-penunggang agama itu jauh lebih berbahaya, lebih dahsyat daripada penjahat-penjahat dunia. Kerana penjahat dunia dah jelas, penjahat agama ini lebih berbahaya. Sebenarnya filem Bida'ah ini sangat baik untuk mencerdikkan, membuka minda umat supaya dia tahu mana satu ajaran yang baik dan yang tak baik. Betul. Kata orang Malaysia, ini kan video-video Malaysia kan, kata orang Malaysia, siapa yang makan cili dia akan rasa pedas. Oleh sebab itu biasanya orang-orang yang akan menentang, yang kontra adalah orang yang merasa kalau filem tersebut terkena pada batang hidungnya. Tapi filem ini sangat bagus kerana mencerdikkan umat, membuka minda orang. Jemaah tahu filmnya? Tak. Jemaah asyik tengok Quran je, tak pernah
tengok sosmed dah. Ceritanya seperti ni. Saya tak penonton pula, cuma ada terbuka teranum juga. Potongan-potongan video tu ada. Dia ceritanya seorang tuan guru yang bebas untuk menikah batin dengan jemaah dia. Saya nak awak boleh? Saya nak awak boleh? Main pilih-pilih, main cus gitu je. Lepas tu nikah batin. Itu bukan nikah batin, itu zina. Atau saya dinikahkan Allah dengan engkau. Sejak bila? Tak ada wali suka hati dia. Atau nanti basuh kaki guru, diminum, dibasuhkan ke muka, atau semisalnya. Ini semuanya ajaran-ajaran sesat. Allah Ta'ala. Yang sekarang ini lagi viral ini, menyerupai Walid ini. Ini sekarang banyak penghinaan ini. Walid nak mau nah. Memang sing paling memframingkan ya orang Indonesia sepurane saya kata. Karena kenapa? Kalau di negeri mereka tidak ada yang memframing itu. Sekarang yang memframing ya, sehingga dibuat kejelekan dengan pakaian-pakaian ulama ya, kebanyakannya yang paling viral apa? Ini kita ini. Nah, apalagi dengan orang-orang yang memang nggak senang dengan simbol-simbolnya ulama ya, yang aslinya antum senang dengan mu'anasah tadi seperti kita Nabi Abdurrahman, akhirnya nggak senang lagi. Wah, aku isen lambi ulama, lambi putih-putih kok dikira Walid aku ini. Nah, itu memang sengaja. Mungkin ada niat produser filmnya, memang niat untuk ada memang ajaran-ajaran seperti itu ya, tapi lain sisi memang ada orang yang pengen menjatuhkan simbol-simbolnya ulama. Itu dia guys, beberapa video tentang bagaimana ada pendapat beberapa ustadz mengatakan video itu sebenarnya film Walid itu mempunyai manfaat yang secara tidak langsung memberi peringatan kepada siapa saja tentang supaya berhati-hati ya tentang siapa saja yang menjadi pimpinan ustadz ataupun imam. Itu haruslah dilihat benar-benar agar kita yang berada di dalam kelompok itu tidak tersesat dengan apa juga ajaran. Jika ajarannya itu kita lihat seperti tidak betul, ayo kita menjauh. Dan dapat juga pendapat daripada beberapa orang ustaz mengatakan bahwa film itu akan mencemarkan image Islam, mencemarkan image pendakwah-pendakwah yang berpakaian seperti dia. Jadi bila orang lain akan ketemu yang mempunyai pakai serban, pakaian putih dan sebagainya, akan dianggap seorang yang gak baik ya, terutama sekali mungkin daripada agama lain. Ya, itu adalah pendapat masing-masing. Tetapi saya percaya bahwa setiap orang itu mempunyai akal dan fikiran dan mempunyai juga jiwa umum ya. Kita dapat mengenal sesuatu itu kalau perkara itu tidak sejajar dengan pendidikan Islam ataupun ajaran Islam. Kita akan bisa mengenali ya, ataupun tindakan-tindakan mereka itu guys. Ayo kita lihat lagi satu berita tentang bagaimana sebenarnya, adakah film Walid ini benar diplagiat daripada film ataupun movie yang sebenarnya asal daripada Indonesia. Ayo kita lihat potongan video ini. Setiap aku lihat kamu saat khotbah, konsentrasiku selalu hilang. Tapi sampai kapan kita seperti ini terus, Guru? Maksudmu? Aku ingin hubungan kita diresmikan. Aku ingin seperti istri-istri guru yang lain. Nanti ada saatnya. Hubungan penuh cinta juga halal di mata Tuhan. Film Indonesia ini yang berjudul Mengaku Rasul adalah production pada tahun 2008. Padahal kalau yang film Bid'ah ini ataupun film Walid ini telah pun ditayang pada tahun ini ya, 2025. Dan ada yang sumber ini mengatakan bahwa ianya adalah plagiat daripada film ini. Saya nggak tahu benar ataupun enggak, tetapi rata-rata daripada komentar mereka yang hadir di dalam video ini mengatakan sampai saat ini tidak ada bukti resmi ya tentang bahwa drama Malaysia itu telah pun memplagiat video ini ataupun film ini. Dan mungkin ada kebersamaan dikit, dan judulnya juga berlainan ya. Yang ini Mengaku Rasul. Kalau yang tadi itu ialah film Bid'ah daripada Malaysia. Walaupun
intipatinya, sebenarnya apa yang terjadi di dunia ini, sama ada filem, adegan drama, ini sebenarnya mempunyai hubungan dengan kehidupan kita yang wujud di dunia ini ya, sama ada berlaku di Malaysia, berlaku di Indonesia, dan drama-drama yang telah pun dibikin itu kadang-kadang mempunyai nilai-nilai yang ingin membetulkan, yang ingin untuk memberikan message yang tepat supaya lebih sadar tentang beberapa orang ini yang menjadi penunggang agama untuk menyesatkan. Karena berbahaya ya, orang penunggang agama ini tidak dapat dilihat daripada mata kasar, isi hati dan juga tujuan mereka. Dengan adanya film ini, sama ada film ini yang tadinya mengaku rasul ini, maupun juga film bid'ah daripada Malaysia, kedua-duanya memberikan impak yang baik bagi saya untuk menyadarkan orang ramai supaya kita berhati-hati dengan penunggang agama yang senantiasa ingin mencari kepentingan sendiri, ingin mencari kepuasan nafsu, secara mereka menyesatkan orang ramai serta menyesatkan jemaah-jemaah yang ada. Jadi itulah gunanya produser-produser sama ada di Malaysia maupun di Indonesia ini mengeluarkan film-film sebegini untuk menjadi tatapan kita sebagai wadah agar kita berfikir, jika perkara ini berlaku sama ada pada anak kita, kepada keluarga kita dan sebagainya, kita sudah mengetahui. Jadi kita haruslah menjauh daripada kelompok golongan ini, guys. Oke guys, itu dia video-video yang menarik daripada channel-channel ini. Dan jika anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, komen dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sayang semuanya.